Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil izzati wal jabarut alladhi asra wa awraja bi'abdihi illallah wahdahu la syarika lah innasu wallahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-man'ud bi ahsanil nu'ud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ahsanil wajhi wa qawm wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi amma ba'd. Yang kita muliakan Tuan Guru kita Syekh Muhammad Yusuf Abdullah Al-Bajali, pimpinan Majlis Al-Syifi, yang kita muliakan para habaib, para tuan guru, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ulang karena menyambat satu persatu karena waktu terbatas. Malam ini alhamdulillah Allah memberi izin hidup kepada kita. Malam Rajab terakhir, malam Jumat. Maka dalam petunjuk kitab yang kita baca besok, mudah-mudahan Allah ingatkan kita saat khatib untuk antara dua khutbah, hendaklah kita membaca Rahmatur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali sambil mengangkat tangan, boleh dengan tasbih, boleh dengan garis-garis tangan itu, tapi dengan gerak mulut yang perlahan, bila menimbulkan gangguan dalam hati saja. Maka sepanjang tahun itu rezeki kita tidak akan putus. Ini diamalkan oleh para ulama-ulama kita. Yang kedua, banyak orang bertanya dalil haul. Kiranya dalil haul ini ditemukan, walaupun statusnya dhaif. Saya ada mencatat dari Imam Al-Waqidi. Siapa beliau itu? Beliau seorang sejarawan Arab, keturunan Bani Aslam. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Lahir tahun 747 Masehi bersamaan 130 Hijriah di Madinah. Wafat tahun 823 Masehi bersamaan 207 Hijriah di Baghdad. Dia merupakan penulis kitab Al-Maghazi, sebuah karya terkenal di bidang kemiliteran. Apa bunyi dalilnya? Kana Nabiyyu yazuru syuhada'a Uhud fi kulli hawlin. Idza balagha rafa'a sawtahu fayaqul salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Thumma Abu Bakr yaf'alu mithla dhalik, thumma Umar, thumma Utsman. Rawahul Baihaqi. Artinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yazur, menziarahi syuhada Uhud, sahabat-sahabat Nabi yang mati dalam peperangan Uhud. Ada 70 orang banyak. Di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Setiap tahun Nabi mengunjungi mereka. Apabila Nabi sampai ke tempat pemakaman itu, Nabi meninggikan suaranya. Nabi mengangkat suaranya dan berkata, selamat atas kalian. Dengan sebab sabarnya kamu dan sebaik-baik tempat tinggal adalah tempat di mana kamu ada sekarang ini. Kemudian sahabat Abu Bakar melakukan hal yang sama. Kemudian sahabat Umar pun demikian adanya. Pun sahabat Utsman bin Affan juga melakukan hal yang sama. Dan ini dikuatkan oleh Habib Salim Asy-Syadzili dalam sebuah ceramah beliau setahun setelah Nabi kita wafat. Maka sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali dan lain-lain radhiyallahu anhum, berkumpullah mereka menghauli kewafatan baginda Nabi dengan membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Qaf, Al-Fatihah dan Tahlil. Semua itu dibaca, dihadiahkan untuk Nabi kita. Dan setelah berterusan, baginda Ali di Baghdad menghaulkan Nabi, Imam Hasan Basri di Baghdad menghaulkan Nabi, hingga saat hari ini pun kita menghaulkan para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Bila Nabi maulid, tapi bila untuk para aulia haul. Karena kita dalam catatan tidak ada tradisi menghaulkan Nabi, yang ada memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita peganglah dalil ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Qubrus Al-Haqqani, Ibn Sayyid Ahmad bin Hasan Yasil Bas Al-Haqqani lahir di Larnaka Siprus Ahad 26 Sya'ban 1340 bersamaan 23 April 1922. 23 April, saya 15 April, sama bulan. Mudah dapat berkat. Kalau kata alim, kalau macal udah banjar. Wafat hari Rabu 8 Rajab 1435. 8 Rajab 7 Mei 2014. Itu waktu beliau wafat, macam ketembak petir kami waktu itu. Hati rindu nak jumpa, tapi bila nak perkara, Allah sudah ambil beliau dua. Tapi Allah gantikan dengan anak beliau 2017 mengambil baiat dengan Syekh Muhammad Adil Rabbani, yang udah beliau anakku itu kewaliannya 10 kali melebihi diriku. Yang hari ini Majlis Asyikin memakmurkan tarikh beliau Naqsyabandi Adiyah. Beliau dalam setiap 9 jam khatam Quran. Jadi kalau 18 jam 2 kali khatam, tambah separuh 2 kali khatam setengah, terus sampai meninggal. Kita Ramadan 3 kali khatam,
macet setahun. Nanti apel pula Ramadan itu kita. Beliau 9 jam khatam Quran. Bacanya tartil, tak ngebut, tak liuran. Kita ngebut, memulih mulut. Khatam juga. Dalam sehari beliau membaca Allah 313.000, La ilaha illallah 124.000, salawat 124.000 sampai wafat. Kita nak coba boleh, nanti malam tes lah di rumah. Allah 313.000. Tutup pintu kamu, matikan lampu, subuh tengok kajung badan. Itu kajung 2 je tu, mati atau tertidur. 313. Jadi wajarlah kalau kita cerita tentang wali, wajarlah kita menyebut-nyebut wali, wajar. Berkat wali Allah itulah kita hari ini masih nikmat berselawat, masih nikmat berzikir, masih ada bumi kita ini. Kalau bumi wali sudah tak ada lagi, kiamat pasti datang. Maka kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, inda dzikrus shalihin tanzilur rahmah. Saat kamu menyebut-nyebut wali, membacakan manaqib wali Allah, rahmat turun di tempat itu. Jadi apa lagi ada nama rahmat, 2 dapat dia. Senyum, rahmat turun, aku pun rahmat. Dalam sebuah asam disebutkan, inna dzikrus shalihin kafaratul lidzunub. Menceritakan manaqib wali itu merupakan pelebur dosa-dosa kita. Kita dosa banyak, Pak. Banyak dosa kita. Jangan nak belakang. Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, apalagi dosa tangan. Dikit-dikit tak tinju kawan. Betul tak? Yang gini cimen. Orang gini dia gini cimen. Banyak dosa kita ni. Jadi saat kita menyebut wali, menceritakan awliya Allah, rahmat turun, tak terasa dosa pun diampunkan Allah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, tengok jam dulu. Tadi saya berunding dengan Syekh kita, Syekh Muhammad Yusuf. Nanti abang sini 8.15 jebang. Nanti sampai 8.30 kita mulailah ceramah. Sedang cocok tu. Ini nunggu 2 jam. 2 kali kencing ceramah, belum mulai lagi. Yang ceramah kantuk, yang dengar ngantuk. Itu batuk semua. Ini luar biasa ni. Kursi empuk. Minta ini terserah. Pasti boleh. Tanggung-tanggung sendiri yang jok disiapkan. Masya Allah, luar biasa itu. Bismillah, minum sikit. Ampun deh. Pokoknya jam 9.15 lewat dikit selesai. Makan kita, rezeki Allah. Nak tambah cik lagi, tambahlah. Yang penting hati tetap dengan Allah. Nikmat itu. Dalam sebuah asar yang lain, Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Inna awliyai min ibadi wa hibbai min khalqi الذين يذكرون بذكري وأذكروا بذكرهم. Sesungguhnya wali-waliku, kata Allah, dari hamba-Ku
dan kekasih-kekasihku dari makhluk yang aku ciptakan ini, mereka adalah orang yang disebut, yang diingat dengan sebab mengingatku dan menyebut. Jadi bila kita ingat Allah, ingat wali. Wa udkar bidzikrihim, dan aku pun kata Allah diingat dengan sebab mereka mengingat wali-waliku itu. Inilah malam ini kita mengingat wali haulnya sebenarnya. Mungkin kalau tak bikin haul kita tak ingat Syekh Nazim, kecuali pagi Sabtu baru ingat, malam Sabtu baru ingat, besok baru ingat. Paling makan martabak gitu, jangan di wadah halim dulu. Satu halim cek. Tidak tahu. Tuh sayang ya. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Saat Nabi Mi'raj, sampailah Nabi ke Mustawa. Itu di atas Jannatul Muntaha, lapisan langit yang ke-9. Nabi heran. Ada seseorang yang meliputi cahaya. Walhal Jibril sudah mundur, tidak bisa ikut. Ini kok ada orang di sini meliputi cahaya. Nabi bertanya, man ada, siapa ini? Huwa malakun, apakah dia malaikat? Qilala. Ada suara ketika itu, bukan. Dia bukan malaikat, ya Muhammad. Hadza rajulun, seseorang yang meliputi cahaya ini, yang ada di Mustawa ini, kana fid dunia, adalah ia saat di atas dunia, lisanuhu rabbun bizikrillah, lidahnya basah dengan banyak menyebut Allah. Ya, jadi kita tidak basahkan mulut kita dengan syarat bila sudah habis zikir jangan langsung minum. 10 menit baru minum. Mesin masih panas, langsung minum dingin mesin. Maka balik masjid lesu, harus semangat. Sebab mesin kita matikan duluan. Minimal 10 menit baru minum. Kecuali haus niat, yang mimpin zikir kan bisa haus tuh. Haus. Itu dia lah dia minum. Tak pula harus malu-malu. Malu-malu minum ini haus kering pakai minum dikit. Tapi dalam kondisi normal sepatutnya habis zikir 10 menit. Kalau mau minum silahkan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, saya teringat hadis Nabi lidah Lamonian waktu saya mulai berdakwah tahun 89. Dulu saya kumis tebal, Pak, jenggot panjang. Nah kini saya buang dulu semua nih. Saya tengok paman Bahim ada, apa sekumpul ada juga. Nanti adakan tak mau panjang, itu gitulah. Namanya jenggot orang Cina, hanya 4-5 lembar lah. Ramai. Apa punya hadisnya? Arba'un, ada 4. Man u'tiyahunna, siapa yang diberikan fakir u'tiyah khairai dunia wal akhir, maka ia sungguh telah Allah berikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan doa kita. Itu doa kesukaan Nabi. Walaupun acap kali kita letak di ujung. Maka bila sudah Rabbana atina itu bercerah semua muka kita ya. Bercakap bercahaya semuanya. Lewat itu cahaya tu. Padahal Nabi
Itu doa favorit beliau. Itu kalau ulama dulu 3 kali mengulang doa. Nah, kita sekali dia malam. Jadi 3 kali mirip kopiah. 3 kali lama doa. Yang pertama, lisanun dzakirun, lidah yang suka zikir. Makanya malam Sabtu, pagi Sabtu kita zikir. Macam-macam orang zikir. Ada yang la ilah, la ilah. Ada yang la ilah. Ini mai goyang kepalanya ada ilmunya. La ilaha illallah. Ada ilmunya. Itu macam-macam tuh. Ada tengok kawan gila. Dia orang berpikir nih dalam satu catatan, dia belum sampai makan zikir sebelum orang munafik anggap dia gila. Gila kawan, tengok zikirnya macam hantu. Itu indikasi yang dia tolong buat kita bahwa kita sampai pada titik akan zikir. Makanya la ilaha illallah, la ilaha. Pentingnya imam yang mimpi itu untuk menyetok. Kalau tak ada, stop ada. Kami suluk di Pekanbaru 2008. Ada tak Ustaz Yanto hadir sini? Ini dekat Fakultas Syariah UIN beliau. Di atas danau ada musala kecil. Di situlah kami zikir. Allah, Allah. Jatuh dalam sungai itu, tak bergerak. Itu hantu pun lari nih. Panak dan asyik dalam zikir kata orang gila tuh. Itu kalau orang sadar mana mau itu. Langsung melompat ke atas ini tak. Paksa diamankan kawan tuh. Itu anda sampai makan zikir itu. Jadi bila tengok kawan nanti ke masjid kepalanya gini. Itu bukan tanda lah. Itu tanda nikmat dalam zikrullah. Makanya apa kami Al-Hajj Abdullah itu tak pernah putus zikir 7 laksa 70.000 la ilaha illallah. Sampai Allah beri anugerah kepada beliau. Abang bilang dengan adik paling kecil Pak Cik Muhammad Nasir. Kami ini yang gandang keempat Pak. Ustaz Muhammad Amin, Muhammad Ismail, Syekh Muhammad Yusuf, Muhammad Nasir. Paling kecil lahir tahun 84. Kini tunggal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Kecil ya orang kepala dinas ya. Apa kata abang dengan adik paling kecil itu? Sir, hari Jumat malam ni abah mau pergi. Besok kau tengok yang membahagiakan abah lebih ramai dari hari Jumat. Kalau musim corona tu Pak, bertopeng semua gitu. Apa yang terjadi? Jam 1 malam abah kembali. Besok yang membahagiakan memang ramai dari hari Jumat. Karena tak pakai ruku, rapat sampai. Itu satu kasab yang Allah bukakan untuk Nabi Abah. Dan permintaan Abah, aku ingin mati, aku ingin roh aku dicabut oleh Allah di tempat aku duduk pengajian ini. Di situ Allah mengambil roh Abah itu. Dia memerintahkan malaikat Israel. Masya Allah, itu kasab ilahiyah. Allah bukakan hijab untuk memandang kasab yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya.
Tapi tadi insyaallah Syekh Yusuf sudah banyak mengerjakan manaqib apa. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ada seseorang yang bernama Bishr bin Harith al-Hafi. Dia sebelum tobat termasuk kelompok preman, Pak. Dia berkelakuan buruk. Satu ketika dia mau pulang ke rumah, dia melihat secari kertas dipijak-pijak orang, Pak. Tengoknya dipijak-pijak. Diambilnya kertas itu. Ternyata dalam kertas itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dia amankan, dia muliakan, dia tengok isi kantongnya ada 2 dinar, dia belikan minyak harum, dia wangikan sekali itu dengan minyak harum tadi. Karena di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Malam dia ketiduran. Dalam tidur dia pun mimpi, wahai Bishr, kau telah memuliakan Allah, maka Allah pun akan memuliakanmu duniamu dan akhirat. Ketika terbangun, Bishr sangat ingat dengan mimpi itu. Karena itu mimpi datang dari Allah. Dia pun bertobat dan pada akhirnya Bishr bin Harith al-Hafi menjadi seorang wali Allah. Jadi jangan anggap enteng bismillah. Zikir khatam 27 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di ujung memang saat sampai betul. Ini juga 200 tambah ujung bismillah itu perhatian tuh. Kalau kurang kuat kita memakai hati, lepas bismillah itu 27 kali. Maka saya mengutip dalam syarah Ratibul Hadan, dinukil dari kitab Nubul Akbar Anin Nabil Mukhtar, diterangkan beberapa riwayat di dalamnya. 1. Tiada seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim melainkan syaitan akan mencair sebagaimana cairnya timah bila dibakar dengan api. Ini saat Bismillahirrahmanirrahim itu syaitan mencair semua itu. Syaitan mencair bagaikan timah terkena api. Maka Nabi menganjurkan menjelang tidur baca Bismillah 21 kali. Banyak itu khasiatnya. Cuma kadang kita ini payah pula lah bacaan gitu nih. Bismillah 21 sudah, Al-Ikhlas 3 sudah, Al-Falaq 3 pun sudah, An-Nas pun sudah, Amanah Rasul sudah, ayat kursi sudah, salawat sudah, banyak. Ini masalah itu. Jangan. Kalau Jumat pula bacaan itu masuk. Tapi tak berlata melipat ganda makanya kita keluar tak kuat jangan satu yang kedua saya tidak tahu lah pengadil suka cakap tungkal sedap tuang tapi yakin dong paham nggak tuh. Ini bukan cakap Malaysia, cakap bukan, jangan salah. Maka kami sama Syekh Yusuf kalau ke Malaysia, orang Malaysia itu kami buburi. Cik, kat mana Batu Pahat? Dan Cik Mael ke Malaysia, kat mana duduknya? Kita kat Batu Pahat dulu. Dan mati saya, Masya Allah, dengar lah kau. Saya orang tunggal. Itu malah untuk orang tunggal. Pergi ke Jakarta, cakap tunggal.
Bukan main layangan. Ini ke orang manusia kita ni. Encik dia datang, beberapa hari tak datang tadi. Saya mati kalau tahu. Ayo orang jawab. Hukumnya. Apa? Kamu tanya? Makin berbaik, paham. Ulun ke mana? Paham lah. Nah, penting paham pula yang penting. Yang kedua, tiada seorang hamba yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah akan menyuruh malaikat kiraman katibin untuk mencatat 400.000 kebaikan, menghapus 400.000 derajat kemuliaan. Bagaimana saat Bismillah semangat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Inilah ujung-ujung tu hilang semua suara. Aku dah Syekh mandang gini lah. Kalau kata Syekh kesian belum makan dia. Dia perut ni kalau memang lapar makan. Mata ngantuk tidur. Dia gitu. Jangan ngantuk dibiarkan bengkak mata. Itu hak tubuh kita itu. Jadi ingat kata ayat Bahari. Ismail ceramah itu sedang-sedang dia. Jangan diporsir. Bengak gitu dulu. Tanpa asian. Kalau tanpa asian tu. Kata menurut 5 sehari jadwal. Habis tu rubuh sakit. Betul orang tua tu. Maka kami, saya dengan adik saya Syekh Muhammad Yusuf ni, tak mahu. Memang belum tua nian. Saya masih muda. Umur 57, masuk 58. Masih muda lah. Yusuf 56, tapi tenaga tak macam dulu. Dulu saya di Sekarnan, sama tak maju tiap bulan pengajian petunjuk indah. Hanya lah. Tukar. Sampai sakit pun pergi saya. Oleh Yus, ada tak Yus ini? Mana Yusnya? Sampai di rumah pengajian tu diurus saya ni. Maka kenalah saya dengan Habib Fahir, dengan Ustaz Marjuki Sekarnani. Bahkan saya ini mak comblangnya bini tak Marjuki. Jangan lupa dengan saya. Saya dengan bini dulu. Oke. 2008 itu ceritanya tu. Ini banyak anak dia daripada saya ni. Luar biasa beliau. Masya Allah. 6 anak saya. 5. 7. 5. Saya 4. Kalah saya. Kaum muslimin yang Allah sayangi. Beruntunglah kita malam ini hadir di majlis Isra Mi'raj. Haul Syekh Muhammad Nazim Haqqani, haul Abah Abdullah. Keberuntungan yang luar biasa. Allah tak nampakkan rahmat itu turun di tengah kita. Kalau Allah nampakkan kita pasti kita. Selalu kita nampak itu. Rahmat yang tak bertulungan itu ada dengan kita. Maka berkat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam catatan, siapa mengamalkan itu dalam majlisnya, ia akan meninggalkan majlisnya, sebesar debu pun dosa tidak tersisa pada orang itu. Masya Allah. Jadi jangan diremehkan. Terakhir, waktu 9.20, tutup buku. Saya 3 tahun tak ceramah, Pak. Banyak hilang memori. Pak, saya pakai buku. Untuk apa malu-malu? Ini hati tak pakai konsep. 30 menit. Sembahyang 5 menit. Hati apa tu? Itu tanda orang jahil. Itu Nenek Ahmad, abahnya Guru Bahid, khutbah lebih 20 menit, balik dia. Jadi ingatkan pengurus masjid, hati cukup 12 menit. Baru Allah. Ini orang nak berbendara, menjaga pesawat,
khatib setengah jam. Pergi ceramahnya itu. Ingatkan. Yang kedua, azan kedua saat khatib duduk di mimbar menjelang khutbah itu jangan lagi panjang-panjang. Kasihan khatib, nahan kencing dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bandang hati itu. Gitu. Lagi azan tuh. Hayya as-salat. Lupa itu. Panjangkan. Cepat aja. Maka dalam fikih petunjuk indah, hukum memanjangkan azan dan melagu-lagukan itu makruh hukumnya. Nanti tadilah Syekh Muhammad Isu, makruh hukumnya itu. Lagu itu banyak ya. Hayya 'alal falah. Tengok belakang, tak ada lagi. Dua kali. Yang terakhir, saya bertegak tengok ibu-ibu ni. Mana ibu-ibu ni tengok mana maknya lama tak ada. Ini maknya yang datang. Jadi tahu kan dia amal dulu kursi. Kalau aku bini kan nengok juga. Jadi ingat dalam sholat ada rukun qauli. Satu, takbiratul ihram. Itu mesti didengar oleh kuping. Ini tidak tak berbunyi, tak sah solatnya. Ada ujung bunyi, tak ada lagi yang lain. Cuma huruf yang ada. Dia setiap huruf mesti ada di kuping kita. Selain belum tuli. Kalau sudah tuli lain cerita lah. Yang kedua baca Fatihah. Ini banyak kena kita. Baca Fatihah tu setiap huruf mesti dengar kuping kita. Dah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ini kita. Mari. Kita. Lepas semua huruf itu. Tak sah. Yang ketiga tahiyat akhir. Mulai dari tahiyat itu berbunyi, Pak. Bukan tahiyat awal, bukan, itu tak apa-apa. Tahiyat akhir. Selain duduknya rukun, bacaannya qauli mesti dengar kuping kita. Tahiyatul mubarak. Tahiyatul Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandang dari tujuan. Wa asyhadu anna Muhammadun. Salawatnya pun tak bisa. Tak bisa. Allahumma sholli. Ini kata malaikat bacaannya punya hulu. Mesti kuping dengar sampai innaka hamidum majid. Adapun Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil dajjal. Itu boleh tak dengar kuping kita. Karena dia bukan rukun. Dan yang terakhir salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pun gitu. Nak gigi lepas masukkan lepas gigi. Yang kedua tak balik kita bunyi. Ini dia bukan rukun. Itu yang saya ingatkan. Mudah-mudahan bermanfaat.
doakanlah kami, doakanlah Syekh kita Muhammad Yusuf, doakanlah tuan-tuan guru kita agar kita terus dapat ilmunya. Bila tak ada guru, kita ni buta semuanya. Hormati guru, muliakan guru selagi dia masih hidup. Bila nanti tak ada pun tetap diingat dengan kirim Al-Fatihah dan lain-lain. Al-Fakir mohon maaf, itu saja yang dapat diberikan khusus kepada Syekh Muhammad Yusuf pimpinan Asyuqin. Semua kita kembalikan kepada Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.